seneng. Mari ngopi gak bayar mau nang isor. Lha dalah. Nek ono masalah. Ono apa, Dok? Ojo peno langsung susah. Nek ono perkara ojo malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe. Ayo tepuk tangan. Apa perkara? HKTI, HKTI. Yo nang kene. Yo nang kene. CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan. Acarane Gak cuma cangkruan. Acarane Gak cuma cangkruan. opore. Ah kon nakalan kon. Kerja bareng dah. Oh ya wis. Gak cuma cangkruan. Tepuk tangan dulu dong. Iki nek mangane akeh, panenku akeh ngene nyanyi ini. Ya terbukti lah. Oh ngono. Oh ngono. Ya ya ya. Ya apa ya apa? Nek manganku akeh, panenku akeh, gabahku akeh nyanyine dawa. Dawa. Podo. Lek manganku akeh ya, cuanku akeh, bodiku dawa. Kon kulaan apa kok cuan akeh? Ya beras lah. Saiki kan waya panen raya. Oh, panen raya. Murah. Murah. Langsung tak tuku, tak tebas. Bas. Mari ngono kan tak undakno Didik kan gak apa sih, Cak. Copet. Berjuang ngono lho. Iki kan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Kabeh-kabeh munda. Lah terus piye terusan lek aku gak ngono? Oh iya, Ayo. karena kon tukang golek cuan, engko petani-petani mbok cubiti. Lah lah apa? Ora. drenges. Wah. Kan pokoke wis tak bayar. Ruwet awakmu. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu karo wong ganteng sak Jawa Timur nang acara gak cuma cangkruan kare cerdas berkualitas paling ganteng aku dah. Oh, Sak Jawa mangkene. Timur. Padahal sing kono luwih ganteng. Oh iya, pindah Jawa Tengah breset. Nah, kanca-kanca saiki arepe peran HKTI menjaga ketahanan pangan Indonesia. Nah, kita hadirkan narasumber luar biasa, ado-ado teko Jakarta, tapi Jawa Timur Pak nggih panjenengan nggih? Nggih. Beliau Kediri, beliau Bapak Muldoko, Ketua Umum DPP HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tepuk tangan dong. Nah, tepuk tangan, ngopi dibayari, bidek ae kanca-kanca ini. Ini aku juga membawa Ketua DPD Bapak Timur. Oni Anwar Harsono, Ketua HKTI Jawa Timur. DPP ya, DPP HKTI Jawa Timur. Nggih. Beliau di Ngawi Mas. Nggih. Panen akeh ya Mas ya. Alhamdulillah. Besok nggo gledekan dah. Lah apa aku mbok gledekan ya tak gawa sak gudange. Oh, ya ruwet dah. Dan sebelahnya Dr. Muhammad Fuad Faizul Mutamar, STP, Akademisi Ekonomi Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Luar biasa. Dan di belakang niki sinten mawon Pak niki? Itu ada sekretaris dan seluruh jajaran. Oh, sekretaris ngadeg, Kris. Aku nih gak kerjain, aku nih gak kerjain kon. Dan jajarannya Pak ya, Iya. jajaran genjang, jajaran miring, jajaran Lengkap. tangan. Ya. Dan yang di depannya ini Pak pengurus yang lain Ya. dari Jawa Timur atau dari? Oh, Ketua Gresik. Luar biasa. Makanya rada asin-asin membuat ini. Kak gawa banteng saya. Hati-hati Kak Gobanteng. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Konco-konco Jawa Timur mari ini bahas tentang bagaimana sih HKTI punya peranan bagaimana dalam ruang saat ini panen raya ketahanan pangan Indonesia, karena ini sudah banner panjenengan kata Pak sak Jawa Timur itu. Ngarepe kantor kula Dewan Kesenian Jawa Timur mangun. Waduh, iki lha Pak siapa tipe banner Pak. Ngono. Ngarep Ojo pindah channel Jonan Didi, tetep nang acara gak cuma cangkruan kari cerdas berkualitas. Kau selalu di hati, terpaut di dalam sumpah. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam
Rek. Salah. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Tadi kita sudah mendengar teman-teman mulai dari pusat sampai provinsi sampai Gresik. Gresik, Kak nggawa bandeng. Pancen nek wong wedok urusane pawon to. Enggak jauh-jauh. Enggak jauh-jauh. Iya, urusan pawon, Pak. Nggih kadang-kadang satian rawon. Pak Muldoko sebagai Ketua Umum DPP HKTI ada sinyal saking Presiden. Menangko niku menyampaikan wonten krisis pangan secara global. Nah, HKTI sebagai organisasi petani produsen tanaman pangan nanggapi ngeten nopo wonten perintah-perintah saking panjenengan. Monggo, Pak. Iya. Tadi judulnya kurang pas ya. Oh, siapa? Bukan ketahanan. Ketahanan. Bukan. Tetapi HKTI menuju kepada swasembada. Swasembada pangan. Bahkan kalau bisa kedaulatan. Oke. Kalau ketahanan itu yang penting barangnya ada. Oke. Mau import mau apa, yang penting ada. Nah, kita sebenarnya tidak ingin banyak import gitu ya. Tapi memang ada beberapa komoditas yang tidak bisa dihindari, harus import gitu ya. Gitu. Nah, tadi sama nyebut ada banyak banner ya. Karena apa? Karena HKTI itu berposisi sebagai strategic partner kepada pemerintah itu. Sehingga apa yang disuarakan oleh Presiden, kita harus betul-betul respon dengan baik, dan itu sampai ke masyarakat. Nah, untuk itu kita bikin banner-banner sebanyak-banyaknya, ajakan, gitu. Ayo sama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menyiapkan pangan untuk situasi yang kritikal pun kita siap. Gitu. Nah, untuk itu kita banyak menganjurkan melalui banner-banner itu agar masyarakat aware ya. Bahwa FAO pada saat kita ngadepin COVID kemarin udah mengingatkan hati-hati bahwa dunia akan menghadapi sebuah situasi yang tidak baik dalam sisi food security. Itu. Dan juga sekarang juga sudah mulai energy security. Jadi kita dua sektor ini yang kalau saya ikuti dari sidang kabinet itu hampir setiap saat Presiden selalu mengingatkan kepada masyarakat, hati-hati, kita akan menghadapi kondisi pangan yang sulit. Sekarang ini diprediksi ada kurang lebih 394 juta masyarakat dunia yang cenderung kelaparan. Ya, napa niku dampak saking badai perang dunia niki napa to Pak? Ya, memang dampak dari yang pertama COVID ya. COVID itu game changer ya. Kabeh merasa bahwa situasi ini unpredictable. Nggak bisa diprediksi sama sekali, semuanya gagap ya. Diperburuk lagi kondisi perang Ukraine. Nah, ini yang perang Ukraine Rusia itu kalau saya ikuti berita luar itu hampir 30% kebutuhan pangan dunia itu dari dua negara itu, diantaranya dari apa itu, masalah gandum ya. Nah, kita tidak makan gandum secara direct, secara langsung, tapi jangan lupa Super Mie, Indomie, mie itu semuanya dari gandum itu. Nah, begitu ini terganggu. Mie-nya dari gandum. Roti buatan Pak Ki? Iya, roti juga. Roti juga. Banyak kuto kayak ngerti ngomong deh. Termasuk kue-kue. Ini gandum kabeh gitu. Nah, sekarang ini kondisinya lagi api kan. Hujan masih cukup bagus sehingga relatif pangan kita cukup memadai. Sehingga kita tidak import mulai dari 2018 ya. Yang kita khawatir nanti ke depan ini kalau terjadi El Nino. Nah, kalau La Nina ini masih basah ya. Begitu nanti musim kering terjadi, maka ada risiko. Risiko yang pertama kebakaran, risiko yang kedua kering. Kalau kering itu, maka kita akan bisa-bisa gagal panen. Padahal kebutuhan kita, wah kecak, 2,5 juta ya. 2,5 juta per bulan. Itu masyarakat kita masih makan nasi. Iya. Nah, ini hati-hati jadi. Nah, saya
kebagian produksi urusan beras nih, Mas Soni. Mas Soni, kalau menurut informasi Ngawi dan sekitar ini, terutama panjenengan sebagai Ketua HKTI Jatim, bulan ini, bulan Juli, menurut Bapak tadi disampaikan bahwa kita sudah itu karena nek bahasa Arab itu mau unpredictable, bahasa Madura jare ini, lho. Aja ngomong toh, meneng toh. Nah, seperti itu. Nah, Jawa Timur aman sampai kapan? Kalau kita melihat dengan kondisi cuaca yang seperti ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi petani karena di musim tanam kedua ini banyak yang masih bisa berproduksi. Tentu saja diharapkan nanti secara produktivitas Jawa Timur meningkat. Kayak di Ngawi gitu aja nggih, yang biasa rutin setiap tahun itu rata-rata di 920.000 ton per tahun. Alhamdulillah Ngawi kan sekarang nomor 1 Jawa Timur. Jadi arahan Pak Ketum tadi, narasi besar kita tidak hanya ketahanan pangan, tapi bagaimana swasembada dan berdaulat. Kedaulatan pangan. Makanya narasi yang dibangun dari HKTI Jawa Timur itu bagaimana kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan itu sebagai yang pondasinya. Karena kita melihat kecenderungan petani sekarang yang instan dengan pupuk kimia sintetis dan seterusnya, ini sangat mengganggu sekali proses-proses budidaya dan seterusnya. Nah, kita tidak ingin permasalahan-permasalahan klasik ini terus berlanjut. Maka kita harus kuat untuk mensosialisasikan bahwa sejatinya dengan pupuk-pupuk ramah lingkungan, terus kemudian bagaimana adik-adik milenial ini optimal untuk bisa memberi inovasi-inovasinya di bidang pertanian ini, kita apresiasi semua. Nah, itu akhirnya sedikit demi sedikit kita melihat bisa formula baru terkait bagaimana kita optimis bahwa kita bisa swasembada, kita bisa berdaulat dengan mandiri itu tadi. Tadi nyambung tadi. Ada sinyal sebelum nanti bagian ahli untuk metafisika, metanifisika ya no? Dalam kondisi global ini ada kecenderungan krisis ini, selalu Presiden menyampaikan itu lewat Pak Ketua Pak Muldoko. Itu apakah Jawa Timur punya sistem-sistem pertahanan sendiri untuk menjaga kedaulatan pangan ini? Untuk menyiapkan apa sekarang ini? Ya itu tadi, jadi kegagalan-kegagalan kita ini dalam rangka pencapaian swasembada dan kedaulatan pangan, itu urusannya klasik. Kita selalu gagal di bagaimana penyediaan pupuk, distribusi, kemudian bibitnya yang kurang bagus dan seterusnya. Nah, HKTI harus bisa ngambil peran di sana ya. Kalau arahannya Pak Ketua Umum ini, karakter masyarakat kita ini kalau nggak dikasih contoh gitu, kasih ini bisa dilihat yang berhasil yang seperti apa, terus di cloning, diperbanyak, itu akan kurang masif, kerja kita akan kurang masif. Maka beliau meminta kami di HKTI Jawa Timur, mana ini satu yang kemudian ini bisa menjadikan contoh kepada yang lain. Nah, kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini menjadi anunya Ngawi sih sebenarnya dulu. Nah, jadi yang sekarang ini mulai di teman-teman di kabupaten kota yang kemarin dilantik di Jawa Timur, ini semuanya hampir untuk mensosialisasikan hal yang serupa. Sehingga petani-petani kita mandiri ya. Mandiri itu konsepnya apa? Ya harus paham, petani kita harus mengerti bahwa sejatinya budidaya itu yang baik, yang benar seperti ini dan seterusnya. Sehingga tidak ketergantungan. Yang dimaksud kelanjutan tadi. Jadi ekosistem itu berjalan. Ya. Dulu kan ada kodok, ya, ada belut nih. Waktu kita kecil dulu nyari belut, Terus ada kodok, berikutnya ada ular, ada tikus. Nah, sekarang belut nggak ada, kodoknya juga nggak ada, ularnya nggak ada, yang ada tikus. Ini ekosistemnya harus terbangun. Bagaimana cara membangunnya? Melalui pendekatan mereka yang tadi itu sustainable-nya di mana? Pendekatan organik.
Itu kata itu. Kalau kita terlalu banyak pupuk yang berlebihan, tambah lagi apa itu tetes. Itu resikonya. Ya. Tanah kita menjadi keras. Ya. Kadang-kadang dicangkul gitu, dipacul mercik api ya. Ya. Itu keras tanahnya. Itu kondisi tanah yang fatigue ya. Udah kelelahan tanah itu. Kalau dipakai terus dengan jor-joran pupuk dan yang lain-lain. Nah, harapannya dengan pendekatan organik itu tanahnya menjadi lumer. Ya, menjadi lumer karena di situ ada mikroorganisme yang bekerja untuk memperbaiki hara tanah itu. Nah, kalau itu berjalan, maka tadi sustain berjalan situasi itu berjalan terus menerus karena ekosistemnya hidup di situ. Nah, ada persoalan kebutuhan yang cukup besar tentang masalah krisis pangan dan ada tuntutan dari Presiden, dari beliau Romo Presiden menjaga kedaulatan pangan. Tapi ada langkah. Nah, kehadiran perguruan tinggi untuk ada pikiran mengembalikan belut, kodok, tikus untuk kembalikan ekosistem, apakah masih efektif atau tidak? Tahan sih engko jawabannya. Konco-konco Jawa Timur bapak dek ngedun sampai koyo apa? Gak dijawab mari ngene ben dijawab. Tetep nang acara gak cuma cangkruan, gara cerdas berkualitas. Yuk. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama. Acara nih Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Aku nonton adik situ gitu. Kaken mangan dedek. Lo. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah kaya, tambah asik. Apa maneh urusane beras, daging sak kon. Nah, saiki aku langsung ke Pak dosen. Ayo Pak dosen. Ya. Terkait dengan produksi yang disampaikan oleh Pak Muldoko sama Pak Oni tadi, memang arahnya ke arah sustainability. Saya sepakat itu. Cuma yang jadi masalah sekarang adalah varietas-varietas yang ada sekarang itu yang ditanam oleh petani itu mau tidak mau tetap masih menggunakan pupuk kimia. Karena kalau enggak tingkat produktivitasnya tidak bisa maksimal. Sehingga perlu dijadikan sebuah langkah yang nantinya bisa seimbang dalam artian ya sustainability, ya produksinya tetap tinggi. Salah satu yang inovasi yang bisa dilakukan tentunya kalau dari sisi kualitas produksi mungkin untuk beras, misalkan beras ya, beras yang organik dan lain sebagainya itu memang itu kita push sebagai beras premium, sehingga walaupun tingkat produksinya rendah atau normal, tetapi harganya itu jauh lebih mahal dan itu akan sangat menguntungkan bagi petani. Di sisi lain tetap terkait dengan pupuk kimia itu tetap dibutuhkan untuk memacu tingkat produktivitas. Karena petani bagaimanapun kalau tingkat produksinya tidak besar, maka keuntungan yang didapatkan juga tidak bisa maksimal, sehingga dan tidak bisa mencukupi kebutuhan secara nasional. Jadi mau tidak mau tetap itu akan berjalan beriringan, walaupun kedepannya nanti memang lambat laun kita coba geser apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko tadi dengan program sustainability-nya itu kita akan terus dorong. Ini seperti itu, sehingga nantinya mungkin ke depan perguruan tinggi akan mencetuskan beberapa inovasi-inovasi walaupun secara organik tanamannya, tetapi tingkat produktivitasnya juga meningkat. Itu yang itu kalau itu. Silakan Pak. Aku menggarisbawahi yang seimbang tadi ya. Iya Pak. Jadi memang begini, petani itu tidak bisa belum bisa menanam organik
sepenuhnya. Ya. Itu beras organik itu sulit ya. Ya. Karena persyaratannya itu sangat-sangat banyak ya untuk organik. Tapi setidak-tidaknya menuju kepada beras sehat lah. Iya. Nah, atau cara bertani yang sehat. Memang benar tadi Pak Dr. Fuad itu mengatakan nggak bisa juga langsung ujuk-ujuk kita rubah. Ya. Karena begini, pengalaman selama ini, begitu kita menuju ke pola yang sehat tadi, tanaman padi kita 2 minggu setelah ditanam, itu kuning dia, ya kan? Stres dia. Stres. Ya. Nah, bukan hanya padinya, tumbuhannya yang stres. Petaninya juga stres. Iya. Kurang nyanyi Pak. Karena tumbuhan ini kurang joget. Begitu melihat situasi itu, saya bilang sama dia, kalian nggak usah ikut stres. Iya. Jadi pada saat mulai menguning itu, di situ mulai ditabur pupuk organik itu, sesuai kebutuhan. Ya, itu paling maksimum 150 kilo lah, itu sudah bisa memadai. Begitu sudah mulai balik hijau, mulai di situ pelan-pelan pupuk organik itu bisa dilakukan. Nah, yang terjadi di Bali ini bagus ya. Di mana Pak? Di Bali. Oh iya. Baru saya cek ke sana ya, dengan M70D ini dari benih saya yang saya kita riset kembangkan. Iya Pak. Padi itu hanya 78 hari. Biasanya 78 hari. Biasanya 110 hari nih. Iya. Ada penghematan kurang lebih 1 bulan lah ya. Nah, ibu-ibunya dia bekerja untuk membuat itu pupuk organiknya, gitu ya. Dari bahan? Dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daun, dari kuhe ya, kotoran hewan. Iya. Berikutnya di fermentasi ya. Nah, dia udah tahu caranya. Bapak-bapaknya yang bekerja di lapangan itu, sehingga ibu-ibunya juga dapat masukan dari itu, dari apa yang dia kerjakan, dari pupuk itu, untuk membackup bapak-bapaknya di lapangan. Dan hasilnya kemarin 9,3 ton. Wah, saya lihat mereka luar biasa semangatnya itu. Mudah didapatkan bibit dari mudah. Karya dari HKTI. Iya, bisa. Oke. Mudah Pak, artinya di Jawa Timur, Mas Soni kalau semua ongko om aku neng desa neng Lumajang arep njol, Mas, kudu neng Ngawi maneh stres. Ini memang karena M70 ini karena banyak sekali permintaan. Kawasan lahan yang segini lebar itu luas. Memang perlu proses ya. Ada Mas Oni udah menyiapkan untuk penangkaran bagi para petani agar kebutuhan mereka bisa dipenuhi. Saya kepada ini Pak, ini yang harus bertanggung jawab secara akademik ini, karena dia sudah banyak uang negara yang pakai dia untuk riset. Nah, Mas, iki wayahe lah sak tahun niku panen ping 3. Ya, kadang. Tapi ono neng Jember iku panen ping 4. Nah, itu apa reka daya pertanian? Itu kan cukup tuh urusan jagung. Nah, kan duduk barito yang dipangan. Nah, apakah ada juga pola yang dibuat kampus panjenengan nyoba-nyoba untuk bisa 1 tahun menanam 5 kali atau apa? Menanam masalah ya. Ya jawaban. Aku takut kok gak dijawab ya apa toh? Dibayar deh ya apa? Kita selalu riset. Riset untuk pertama terkait dengan varietas itu adalah bagaimana memperpendek umur produksi. Memperpendek umur produksi. Yang kedua adalah bagaimana membuat varietas itu tahan terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, membuat varietas yang mudah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Karena kalau enggak, misalkan di Ngawi bagus misalkan, kemudian ditaruh di Jember ternyata enggak bagus. Itu bagaimana cara melakukan rekayasa agar varietas itu bisa ditanam di tempat yang lain. Intinya seperti itu. Nah, itu tugas dari penangkaran tadi. Penangkaran itu semestinya atau sebaiknya ada di beberapa tempat. Karena dia endemiknya ada di situ ya, dia bisa bertumbuh di situ. Adjustment dengan lingkungannya. Nah, itu sudah kita pikirkan yang seperti itu. Betul. Mas Soni, ini sekaligus sekali laporan. Sampean nggak lapor nang Pak Muldoko, tak kokon laporan. Sampean kan punya produksi pertanian organik. Nah, seperti apa ini biar orang juga tahu kalau seumpama arep nyodot nang ngene sampean dadi wis ngerti ngono. Jadi terkait organik ini memang itu beras. 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 Di beras, di pangan kita di beras. Di Kabupaten Ngawi ada peraturan bupati yang dengan program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan tadi, memang kita targetkan di 2022 ini minimal ada 500 hektar kita yang
organik meskipun tadi 500 hektar ya, organik. Betul. Meskipun tadi Pak Ketum sampaikan, memang kalau nanti sertifikasi butuh waktu. Tapi minimal beras sehat dulu kita bisa capai. Jadi polanya sudah mengarah organik, tapi belum tersertifikasi organik. Karena sertifikasi organik dari lembaga sertifikasi organik itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Nah, untuk menuju kepada organik ini, masyarakat kita atau petani kita butuh transisi, ya, butuh waktu yang kemudian kita fasilitasi beras mereka. Kita beli di ASN untuk masuk kepada tunjangan beras ASN sehingga transisinya nggak terasa ini. Tadi yang sampaikan Pak Mul, biasanya ke organik itu ada yang turun seperti itu produktivitasnya. Nah, untuk mengimbangi itu harganya kita naikkan. Jadi harga gabah kering dan seterusnya dinaikkan supaya apa? Meskipun produktivitasnya masih kecil, tapi dia petani kita sama perolehannya seperti yang dia menanam konvensional dulu. Nah, ini untuk transisi aja. Tapi ketika sudah terbentuk lahannya kembali subur, terus mikroorganismenya pulih kembali, justru di beberapa tempat di Ngawi itu pemupukannya hanya setahun itu sekali. Pupuknya? Iya, pupuknya setahun sekali. Terus kemudian tadi ekosistemnya udah kembali lagi. Kalau dulu kita direpotkan hama tikus dan seterusnya, ada karakteristik ketika padi itu pakai organik, dia batangnya lebih kuat, terus kemudian karena tidak banyak ureanya, dia cenderung sepo istilahnya, orang Jawa itu sepo. Tikus itu nggak mau, ya. kurang sedep, kurang pupuran. Karena semakin banyak kita menggunakan pupuk urea atau pupuk anorganik, itu bonggolnya padi itu manis. Nah, disitulah menarik perhatiannya tikus. Tambah lagi tadi ularnya udah nggak ada lagi. Ularnya ada masalah. Iya. Sekarang banyak jadi ular tangga. Kocok-kocok jadi banyak seneng. Ya, banyak. Tapi nek kakek ulong kok malah digoreng Surabaya digoreng. Ojo pindah channel, aku tak jadi dhisik. Asik. Buat asik. Urip dadi petani, senyum-senyum sana sini, isu awan awe mano, siang-siang jokone mano, sore-sore nunggoi mano, nek dadi petani ambek mano, asik tenan, mano di Joko, aja guyu. Sing guyu berarti drenges, sing drenges dadi ning gebles. Isu awan parine cukul, sing dijogo wabah penyakit. Hati-hati manuke nyucuki sampai berasi entek dijogo manuke. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opore apa sih rek gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Urusan mau 8.000 hektar wis ana nang Ngawi sing iku padi sehat. Sampai aku. Sing sumpama nang Madura kurang sehat. Gak dikei ibu. Ora Pak dokter kurang jelasno gitu. Nah, saya kurang sedikit tentang Mas Soni, nanti kita akan nyambung. Dari sekian itu tadi ada yang dibeli oleh ASN, lalu distribusinya yang ini sudah panen keberapa yang organik itu? Di beberapa pegiat organik sebenarnya sudah lama ada berkegiatan organik, tapi belum dimasifkan, diperbanyak. Lah, itu akhirnya sekarang menjadi program kabupaten, sehingga ditarget setiap kecamatan di tahun 2021 kemarin ada 2 desa yang
minimal itu bengkok kepala desanya itu harus organik. Oke. Ya, kita memang agak sedikit paksa di situ. Iya. Supaya nantinya sawahnya kepala desa itu bisa menjadi contoh. Kalau kita ini mau memasifkan kegiatan kan harus ada contoh itu tadi. Terus kita dampingi. Nah, kemudian yang terakhir kemarin itu BUMD kita sudah membeli beras-beras gabah-gabah itu, terus kemudian di slab di rice milling processingnya milik dari Pepadi kita, asosiasi penggilingan itu, terus kemudian lewat BUMD kita itu di distribusi kepada ASN di Ngawi. Saya ke Pak Ketua lagi ini tentang bagaimana HKTI mendorong peran dalam untuk mengatasi ancaman ini? Karena saya pikir kembali lagi tadi, ini kan masih ada sekitar 8.000 hektar. Tapi di Jawa Timur kan mangan beras kan banyak banget. Jadi bagaimana ini menyiapkan persoalan-persoalan itu, apalagi sudah ada sinyal tentang masalah krisis pangan? Ya, sebenarnya kita juga mesti memikirkan diversifikasi. Jangan hanya semuanya berpikir tentang beras. Bahwa apa yang kita makan sekarang ini sama seperti yang dimakan oleh Jepang 40 tahun yang lalu. Maknanya apa? Kita belum banyak berubah ini pola makan kita. Makanya banyak yang diabetes orang Indonesia. Karena terlalu banyak makan nasi. Untuk itu perlu dipikirkan diversifikasi. Saya sekarang sedang memikirkan sorghum ya. Sorghum. Karena saya berpikir kalau nanti ini negara ini menghadapi kekeringan, maka jawabannya adalah sorghum. Kalau kita baru nanti berpikir atau melakukan tindakan, itu terlambat. Karena bagi petani, apa yang dia produksi itu harus ada off-taker-nya, ada yang membeli. Maka kita awali dari sekarang, menuju kepada industrialisasi, sehingga nanti sorghum itu menjadi sebuah gerakan. Karena sorghum itu sebenarnya luar biasa. Ini perlu dijelaskan Pak, karena mungkin itu sorghum itu di daerah sana timur itu sudah paham tapi kan daerah sorghum itu apa Pak Muldoko itu bingung orang-orang Pak. Apa kalau Jawa Timur? Juawo itu makanan cantel. Jadi cantel itu ada sorghum. Ada 3 jerongot ngono lho ndak jerongot iki. Soda. Atuh nemen awakmu iki. Pak. Ada tiga produknya dari satu pohon itu. Pohonnya itu bisa diambil niranya menjadi energi. Energi apa itu? Etanol. Itu etanol ya Pak ya. Brazil sudah banyak menggunakan etanol untuk biofuel ya. Untuk energi. Berikutnya itu diambil 70%, yang 30% masih ada di dalam, nanti diolah itu bisa difermentasi bisa menjadi makanan ternak. Gitu. Bulirnya itu bisa menjadi makanan unggas. Ya, saya sudah koordinasi ke beberapa perusahaan besar ya, diantaranya ke Pokpan. 20% itu bisa disubstitusi dari sorghum. Jagung itu bisa tergantikan. Ya, berikutnya bisa juga jadi beras untuk kita makan. Bisa juga jadi tepung untuk kue-kue. Nah, jadi kita mesti juga memikirkan itu agar nanti seandainya ada kekeringan itu ini bisa menjawab. Betul. Tadi dari Pak Wah juga ada jenis jagung yang dari Madura yang katanya adjustment dengan kekeringan, bisa jelasin ya? Sorghum itu walaupun kekeringan kan bisa ditanam ya? Iya, sorghum itu justru di NTT itu kering banget ya? Kering banget bisa ditanam. NTT itu dari 1 tahun hanya 3 bulan dia masa hujannya. 9 bulan itu kekeringan. Dan dia bisa hidup karena apa? Karena ada embun. Jadi dia dihidupin dari embun. Saya sendiri kaget melihat kemarin Presiden ke sana ya, melihat di kebun itu, Presiden juga kaget.
Karena dalam situasi yang sangat kering, sorghum bisa tumbuh lebih bagus ya. Gitu. Oke Pak, bisa dikawinkan sorghum sama jagung jadinya apa? Tadi yang jagung bisa kering. Kalau terkait dengan jagung, memang di kami di perguruan tinggi khususnya di UTM memang sudah mengembangkan jagung yang lokal Madura, di mana lokal Maduranya itu sudah kita modifikasi karena terkenal dengan kekeringannya. Kita modifikasi agar dia produksinya lebih meningkat. Dan itu sudah kami lakukan dan sudah kami mulai tanam dan diseminasi ke petani-petani di Madura. Dan alhamdulillah responnya. Jenisnya seperti apa? Agak mengecil atau warna-warni atau putih atau apa ya? Jenisnya sama. Merah, sama merah, ya. Kan ada jenis yang Madura itu udah merah banget. Kecil putih. Kan kalau yang Madura asli kan kecil. Jagungnya. Purut kalau orang Madura. Jagung Madura ya. Nah, kita modifikasi jadi besar, terus kemudian biar produktivitasnya meningkat. Dan kemudian keistimewaan adalah tahan kekeringan dan pendek umurnya. Untuk proses panen lebih cepat ya. Nah, itu mudah untuk walaupun kekeringan bisa ditanam. Tapi itu masih uji coba, masih belum banyak. Sudah kita uji coba kan di 4 kabupaten. Oh, 4 kabupaten. 4 kabupaten. Sekitar berapa hektar kalau sudah mungkin menjadi data? Tahun kemarin itu kalau di Sumeneb sudah ada sekitar berapa? 1000-an, 1000 hektar. Sudah lumayan. Oke, Mas Soni sedikit nanti mungkin tapi saya kemudian bagaimana ini HKTI komunikasi antara pusat dengan Jawa Timur terkait ini. Saya kepingin kepada Pak Ketua dulu memberdayakan petani agar mampu memanfaatkan lahan dan sumber daya, meningkatkan produktivitas tanaman. Walaupun ini kan kadang-kadang tidak semua petani itu di lahan yang enak, Pak Ketua. Kayak di pinggir-pinggir, tebing-tebing, jagung rotok miring-miring, kadang-kadang kan orang ngeprosot. Nah itu bagaimana HKTI punya peran untuk mengadvokasi atau mengajari mereka untuk lebih baik? Sebenarnya ada dua pendekatan makronya. Pendekatan untuk menuju kepada swasembada pangan, bahkan kedaulatan. Itu yang pertama ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu membuka lahan-lahan baru. Lahan itu Pak ya? Iya, karena memang data BPS kita, luas lahan baku nasional kita itu berkurangnya dalam setiap tahun itu luar biasa, banyak banget. Baik itu karena pertumbuhan populasi masyarakatnya yang juga kenceng kita, berikutnya industrialisasi yang juga bisa direm ya, karena kita juga harus bertumbuh di situ. Berikutnya pembangunan infrastruktur, semuanya itu perlu lahan. Sehingga luas lahan baku kita berkurang. Maka Presiden mengarahkan kepada kita untuk mencari lahan-lahan baru. Itu maksud saya Pak. Food estate ya. Itu lahan pertanian atau milik perhutani atau apa Pak? Itu ada yang punyanya Kementerian KLHK ya. KLHK itu apa Pak? Kehutanan ya. Biar masyarakat tonggoku gak ngerti KLHK itu sebenarnya. Kadang-kadang bahasane rada ya Pak. Parah-rahno mau iku. Iya. Tonggoku ngene, Mas gue nek cerita-cerita bapak-bapak iku rada enteng-enteng ngono ya asline. Pak KLHK yang. Gitu ya, Menteri Kehutanan ya. Kelautan. Situ alas ngono lho Pak. Iya. Nah itu. Berikutnya intensifikasi. Intensifikasi itu pendekatan bagaimana itu meningkatkan produktivitas. Tadi seperti beliau ini perlunya perguruan-perguruan tinggi di berbagai wilayah itu untuk riset. Karena kita tidak mungkin bisa dapat produksi yang meningkat kalau benihnya tidak bagus. Kunci utama benih. Gitu. Maka seperti M70 itu risetnya panjang itu. Nah, ini jagung ini juga model baru yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ini riset semuanya. Gitu. Berikutnya bagaimana cara budidayanya. Cara budidayanya agar ada ngikuti prosedur. Kadang-kadang petani ini agak sombong gitu. Begitu ada anak muda sebagai pendamping, lu emang siapa? Itu masalahnya. Gua ini udah bertani 30 tahun. Tapi yang muda tadi dalam hati, iya Bapak 30 tahun tapi miskin terus kan. Karena nggak mau Bapak sudah 30 tahun Bang Titil aja. Karena nggak mau beralih ke teknologi. Iya Pak. Penting teknologi. Betul. Cara mupuknya ada waktunya. Cara menebar hama itu ada waktunya. Cara tanam harus disiplin gitu ya. Itu diantaranya.
Ya, Mas Soni, saya kepingin tahu. Ini tadi disampaikan, lahan semakin menyempit. Golei, apa sampean kok nengawi iku lahan-lahan kosong, KPU digarui, dikaplingi dhewe apa gimana nanti teman-teman HKTI Jawa Timur? Oke, ada beberapa tugas dari bidang, terutama yang terkait Pak Presiden ini kan menyampaikan reforma agraria terkait bagaimana kalau di kehutanan itu ada perhutanan sosial dan seterusnya. Itu dalam rangka optimalisasi. Jadi fungsi hutan tidak hanya sebagai fungsi lingkungannya terjaga, tapi sosial masyarakatnya dapat. Itu ada namanya perhutanan sosial. Terus di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, alhamdulillah hampir semuanya sudah yang namanya LP2B, lahan pertanian, lahan peruntukan pertanian berkelanjutan. LP2B itu ada peraturan daerahnya. Oke. Nah, kalau kita provinsi itu atau sudah kata semua kabupaten? Kabupaten kota itu diwajibkan untuk LP2B maupun kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan itu secara delineasinya itu sudah ada. Karena kalau nanti kepala daerah itu melanggar itu bisa pidana. Kalau itu diterapkan semuanya kabupaten kota, luas tanah kita untuk pertanian itu bisa terjaga. Nah, kita di kelembagaan di HKTI itu memastikan bahwa regulasi-regulasi itu dijalankan. Jadi kita memastikan, alhamdulillah di Ketua HKTI Kabupaten Kota di Jawa Timur yang kemarin dilantik itu ada Wakil Bupati, kepala daerah. Nah ini supaya apa? Ya supaya regulasi itu dikuatkan. Dikuatkan untuk menjaga tadi lahan-lahan pertanian kita masih tetap utuh. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Iki kok bakalan gegeran antara HKTI karo pengembang perumahan. Apa maneh ono Warsito sing bagian tukang ngapling lahan tanah diperuntukkan untuk perumahan. Panjene aku ndukung ketimbang awak dhewe turu nang panggonan omah tapi awak dhewe kelaparan tetep ae mangan ae. Bapak cangkulen terus. Ojo pindah channel tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Nyanyi dong. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi pecah-pecah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongeng kau. Acarane Gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, Hurra, hurra! gak cuma cangkruan, opore. Apa lo, Cak? Embuh gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ngadepi wong pinter, ngadepi wong cerdas iku ruwet. Kok iso? Notone kudu on the track. Nek lewat pada jalurnya. Ono tikus buri cekik. Lagi iki mengembalikan tikus, mengembalikan kodok, iki. Ya apa? Wis luar biasa ngene iki angel. Pak Dr. Fuad, sayang. Jadi spirit bahwa menjaga kedaulatan pangan ini adalah tanggung jawab besar. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum HKTI bahwa ada COVID, ada perang dan macam-macam. Nah, ini masih terus ini upgrade terus peristiwa ini. Nah, tapi sing mangan kan terus. Nah, bagaimana? Apa yang sebenarnya harus menjadi pandangan panjenengan sebagai akademisi untuk juga sama selaras dengan permintaan dan harapan dari Bapak Presiden? Yang jelas teknologi harus kita manfaatkan secara betul. Ke depan digital precision untuk pertanian itu harus kita jalankan agar apa yang menjadikan target ke depan mulai dari permintaan, terus kemudian prediksi iklim, terus kemudian percepatan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya itu bisa selaras sehingga dengan adanya simulasi terus kemudian data yang besar atau big data itu diolah akan lebih meningkatkan sovereignty dari pangan. Jadi
tidak hanya ketahanan pangan tapi lebih ke arah kedaulatan pangan. Oke, gitu. Matur nuwun, Pas Fuad. Saya ke Mas Oni. Kalau kembali semua sistem kepada beras sehat, itu mulai balik belut balik, ya manengane kodok balik. Nah, pas engkau berucule nggak kayak mesin, kayak sapi, ngising-ngising. Nah, itu apakah juga bagian dari mimpi bersama untuk kembali rojo koyo? Loh, nek kudu cerdas koyo ngono lho. Nek cerdas ku rada ngelemper-lemper itu enggak Mas Oni. Harapannya. Ya, jadi mindset organik itu sebenarnya justru tadi penggunaan teknologi dan seterusnya itu harus saat ini anak-anak kita sudah harus mentransfer itu semua. Iya. Contoh misalkan sekarang ini di kasus di Ngawi aja ya gitu, karena produktivitasnya tinggi dan seterusnya, kita ingin juga beberapa sektor real di Kabupaten Ngawi ini juga jalan, termasuk tadi yang Pak Ketua sampaikan, industrialisasi harus berjalan beriringan. Ketika industrialisasi jalan di Kabupaten Ngawi karena investasinya mudah dan seterusnya, itu sekarang orang mau panen gitu aja sudah kesusahan ya orang. Lah, makanya pemanfaatan teknologi bidang pertanian itu juga dalam rangka itu semua. Jadi petani-petani milenial itu ketika dia difasilitasi terus diberikan ruang-ruang untuk berkreasi dan seterusnya, dia jadi asik lagi jadi petani. Nah, ini yang kemudian permasalahan-permasalahan tadi, kalau kita tidak cepat ke arah sana, maka SDM di pertanian ya hilang, kita nggak bisa berproduksi, kan repot juga. Makanya digitalisasi supaya nanti pertanian bisa presisi terkait climate change dan seterusnya, itu justru nantinya rohnya itu justru pertanian berkelanjutan itu mensupport di situ. Jadi bukan mindset, kalau organik itu balik ke kuno lagi dan sebagainya, enggak juga. Justru ketika bisa kita memanfaatkan teknologi, sekarang tanah ini hidup gitu ya, dengan mikroorganisme di dalamnya. Nah, kalau kita paham benar teknologi terkait bagaimana meng-create lahan ini tetap subur dan seterusnya dengan teknologi, ya sejatinya itu yang berkelanjutan ya seperti itu. Jadi penerapan teknologi saya sepakat sekali, ilmunya harus di-upgrade terus kita. Pak Ketua, ini sampai kapan? Punya batas waktukah HKTI Pusat dan Jawa Timur, mungkin seluruh Indonesia, panjenengan punya timeline bahwa apa yang menjadi amanat dan perintah dari Romo Presiden kepada HKTI ini akhir tahun ini bisa selesai sempurna kedaulatan pangan, atau ada langkah-langkah lain yang sebenarnya sudah disiapkan? Ya, menuju ke kedaulatan pangan itu perlu perjuangan keras ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Kalau kita udah berdaulat pangan, berarti kita bisa mensupport negara lain. Kalau kita udah punya bisa ngatur gitu ya. Tuh. Kalau kita menuju ke sana, maka perlu bergerak sama-sama. Ya. Bergerak sama-sama, periset bekerja, ya. Milenial mengembangkan teknologi pertanian. Karena sesungguhnya pertanian sekarang itu dengan pendekatan teknologi, chip ditaruh di lumpur itu sudah bisa memberikan informasi. Ini kurang air, keasamannya berapa, terus pemupukannya harus kapan dan seterusnya. Ini jadi kalau teknologi penerapannya ke depan itu sangat dibutuhkan di sektor pertanian. Berikutnya petani juga begitu. Petani harus berusaha semaksimal mungkin untuk merubah cara-cara bagaimana apa itu budidaya yang jauh lebih efisien. Tadi efisien itu dari penggunaan pupuk nggak boleh lagi berlebihan. Semuanya terukur dengan baik. Yang paling penting adalah dengan cara-cara yang SOP-nya ya, SOP itu standard operasinya benar, maka nggak terlalu sulit untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Tapi kadang-kadang kita para petani itu ada, apalagi banyak juga petani yang di luar Jawa ya, itu petani hanya sekedar untuk hidup. Petani bukan untuk kehidupan. Ini yang selalu saya kejar. Kita bertani harus menuju kepada bagaimana untuk menata kehidupan yang semakin baik. Kalau bertani sekedar untuk hidup, panen dan untuk sekedar makan. Tapi untuk kehidupan, hasil dari pertanian itu mulai bisa memikirkan asuransinya, mungkin nabung untuk haji yang beragama Islam dan seterusnya. Gitu. Jadi itulah kira-kira maka saya selalu menekankan
selaku ketua KTI, petani harus kaya. Ya. Gitu. Caranya bagaimana? Nah, kalau tentara itu bahasanya itu follow me, ikuti saya. Gitu. Melo aku. Melo aku. Tepuk tangan dulu. Melo HKTI ya. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Kalau tadi disampaikan bahwa ada sebuah teknologi yang juga berbasis kepada kemajuan untuk meningkatkan pangan. Ada yang disampaikan oleh Mas Oni bahwa tidak selalu beras sehat dengan teknologi yang kuno itu menggunakan cara kuno, tapi pola-pola untuk membalikkan atau mengembalikan ekologi dan ekosistem pertanahan itu sendiri menjadi sehat itu malah menjadi syarat penting. Ojo koyo koncoku, tepai tandur warsito iku bojone ditandai tambah akeh. Dadi panene kadang-kadang kurang dek pengen jeblas. Matur nuwun mandar muga ngeke manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk nyanyi to. Nek kamu gelut, wala salah. Hore. Scooby Dooby Doo. Oh ya. Ayo tepuk tangan deh. Tepuk tangan bareng-bareng. Scooby Dooby Doo. Where are you? Hola hola. Where are you? Sikat. Pancene jare Pak Oni wis iki dalane. Apa itu? Pancene beras iku kudu sehat. Oh iya jelas. Ojo sampai tuku beras gak sehat. Oh, jangan. Apa maneh kadang-kadang wong-wong milih beras-beras Sing? wis akeh tumoe. Oh, iku mesti sampean sing senengan. Aku sing seneng. Bahaya iku. Ayo foto kembali kepada kedaulatan pangan. Betul sekali. Scooby Dooby Doo. Where are you? Oh ya. Where are you? Oh ya. Scooby Dooby Doo. Where are you? Where are you? Singkat mana Cak? Pak Muldoko Ngomong apa, nyampe Bapak, no iki pesen Pak Presiden. Oh iya, pesen iki. Krisis pangan ini berhati-hati. Terus? Makanya ojo sampai menengahi. Kedaulatan menengahi. pangan dibangun. Podo nandur. Ojo kaya koncoku. Lah, Nandur kok? masalah to. angel. Dubi-dubi. Hancur mobil mantek wis mantek. Apa kapan menajur? Scooby Dooby Doo. Oh lale. Where are you? Singkat maneng. Aduh, Apa bego. ya apa iku? Man? Gara-gara urusan beras. Follow me. Makanya nek sumpama kepingin kon dadi koyo petani. Betul. Tangan gue kel kabeh. Terus? Duduk gara-gara Gara-gara apa? mandur bati. Oh iya. Gara-gara diuber karo wedhus. Scooby